Semangat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan coba sharing ya, perihal bagaimana mengelola perawatan dan perbaikan peralatan, supaya kita punya gambaran bagaimana mengelolanya menjadi lebih baik. Ini diperuntukkan buat teman-teman yang saat ini memiliki peralatan untuk mensupport pekerjaannya di lapangan, terutama adalah alat-alat berat ataupun alat mobile, ya. Nah, saya yakin teman-teman punya peralatan itu jumlahnya terkadang ada yang 10, 20, 30, dan mungkin ada yang ratusan, ya. Nah, ini cukup aplikatif untuk beberapa perusahaan yang memiliki peralatan yang sudah cukup banyak. Sekiranya nantinya juga harus ditata, dikelola dengan baik supaya bisa mewujudkan mimpi dari si owner itu sendiri. Nah, anggaplah teman-teman punya equipment population, ya, populasi unitnya diketahui. Hal pertama yang penting kita lakukan dalam mengelola peralatan adalah dari peralatan itu harus kita evaluasi terlebih dahulu, atau equipment evaluasi, ya. Kita lakukan data untuk aset manajemennya. Nah, kira-kira dari peralatan itu, ya, dokumen asetnya harus kita ketahui, ya, perolehannya kapan, pembeliannya kapan, ya. Apakah asuransi alat itu diasuransikan, asuransi kemana, ya. Terus nilai perolehannya berapa, depresiasi polisinya dilakukan seperti apa, book value-nya saat ini seperti apa. Nah, sehingga supaya nanti strategi yang kita akan gunakan untuk mengelola alat itu tidak terlalu over budget atau mungkin terlalu berlebihan, ya. Setelah kita mengetahui data-data itu, kita juga penting juga karena masing-masing equipment pasti ada factory atau distributor support atas peralatan tersebut, ya. Kita harus pahamin equipment technical datanya, ya. Equipment technical datanya kita harus pahami, ya. Waranti regulasinya, adakah dari alat-alat tersebut yang masih dalam masa waranti? Atau polisi warantinya yang teman-teman terima saat ini seperti apa? Ya, perlu dipahami mungkin, atau ada yang kurang didiskusikan terhadap nanti para factory atau distributor. Nah, yang tidak kalah penting adalah maintenance and operation handbook-nya. Terkadang kita punya peralatan, buku-buku pendukung, misalnya shop manualnya, part book-nya, kita nggak milikin, sehingga sewaktu ada memerlukan sesuatu hal, kita akan kebingungan. Ada nggak misalnya factory modification, artinya policy terhadap modifikasi dari pabrikan, kita harus ketahui terhadap alat kita. Atau mungkin ada product development-nya, mungkin tipe unit, anggaplah tipe unit ini ada product development-nya di bagian ininya, kita harus pahamin. Data-data itu harus kita miliki. Produk dan program support-nya kita harus ketahui, ya. Terkadang ada peralatan yang ada di pasaran kita pakai, tetapi produk dan program support-nya belum mendukung atas kebutuhan kita. Nah, itu perlu juga kita pikirkan. Bagaimana spare part support-nya, ya. Karena tidak semua peralatan terkadang bisa kita temuin di pasar bebas. Nah, ini sangat penting. Nah, kalau kita udah memahami kedua hal ini, ya, maka kita akan lebih enak dalam mengelola peralatan tersebut. Nah, setelah itu baru kita pikirkan aset number-nya, ya. Kita udah dapat data asetnya, kita dapat policy-nya, barulah menjadi equipment population yang kita bisa bikin policy atas hierarki number, misalnya hierarki asetnya, itu kita pikirkan. Nah, setelah ada, tentunya kita akan mengelola atau
bagaimana maintenance management yang akan kita lakukan ya. Umumnya orang sudah paham ya dalam melakukan pengelolaan peralatan ya, strateginya ada corrective maintenance, ada preventive maintenance, ada predictive maintenance ya. Ketiga hal yang kita lakukan ya, penting juga diketahui adalah tolok ukur keberhasilan dari pengelolaan perawatan peralatan tersebut. Nah, kita harus buat KPI-nya, Key Performance Indicator atau tolok ukur keberhasilan. Misalnya ini, hanya sebagai misalnya physical availability, kita harus pahamin ya. Maintain between failure itu apa, kita harus pahamin ya. Maintain to repair ya. Service akurasi, oil consumption, dan banyak beberapa KPI yang mungkin bisa kita terapkan. Ini hanya contoh. Nanti teman-teman cari sendiri apa masing-masing dari item tersebut. Nah, kita sudah tahu tolok ukurnya dan kita tahu akan melakukan apa ya. Tentunya dari maintenance management yang terdiri dari corrective maintenance, preventive maintenance atau predictive, perlu kita buatkan namanya maintenance policy-nya ya. Jadi aturan mainnya atau kebijakan-kebijakan terhadap maintenance itu sendiri. Misalnya periodical service, kita membuat kebijakannya seperti apa. Lifetime komponen, kita mau bermain di berapa lifetime-nya, seperti apa. Lifetime unit, kita akan targetkan unit itu bisa operasi sampai berapa jam, 60.000 jam ya, atau mungkin lebih dari itu. Nah, silakan karena teman-teman punya data history atau bank data yang bisa menjadi rujukan untuk membuat policy-policy itu. Repair atau overhaul atau general overhaul policy-nya mau seperti apa? Perlu nggak mid-life ya? Yang mid-life di bagian mana saja? Untuk unit apa saja? Apakah semuanya? Bagaimana kita membuat policy backlog ya, kira-kira seperti itu ya. Kita punya maintenance policy ya, kita udah jelas enak, sehingga kita akan membuat planning atau maintenance planningnya ya. Kan kita udah tahu maintenance planningnya yang kita buat, misalnya forecast periodical service-nya seperti apa, forecast overhaul atau COH-nya seperti apa, atau mungkin yang lain ya. Program predictive maintenance yang akan kita lakukan misalnya adalah oil analysis, machine analysis, undercarriage measurement, ya, attachment and chassis visual check-nya misalnya, tire monitoring-nya, oil leak monitoring, ya. Itu mencontohkan program-program prediktif yang akan kita lakukan, kita rencanakan. Begitu juga termasuk unscheduled problem-nya atau breakdown-nya. Di dalam breakdown, ada breakdown kita lakukan backlog, bagaimana melakukan backlog-nya. Nah, itu kita pahamin semua. Terus ada schedule maintenance repair-nya, ya, termasuk overhaul-nya, dalam prosesnya bagaimana. Mengenai manpower, ya, leader-leadernya di maintenance seperti apa. Perlukah maintenance planner misalnya, mekaniknya yang kita perlukan seperti apa, elektrikalnya yang seperti apa kita perlukan, berapa jumlahnya, tireman, welder, ya, atau mungkin ada administrasinya, tools, equipment, ya, yang kita perlukan untuk mendukung operasional di maintenance seperti apa, common tool-nya berapa jumlahnya, apa saja, special tool yang harus kita milikin, apa saja, lifting equipment yang terpenting saat ini untuk mendukung operasional unit yang ada perlu apa saja, misalnya forklift, atau mungkin belum perlu forklift, ya, perlu fabrication equipment-nya seperti apa, misalnya welding machine, ya, dan yang lain. Tire equipment, ya, apakah kita sudah miliki, misalnya kompresor, ya, ada service truck, ya, ada tire handler misalnya. Kalau ini semua sudah ada, kita udah punya bayangan, ya. Nantinya kita akan dalam melakukan itu
mudah untuk membuat technical analysis, misalnya apakah itu abnormal kerusakannya, bagaimana kan apa karena material defect atau karena kerusakan masuk dalam warantinya. Nah, itu akan membantu kita dalam mengelolaannya nanti. Ya. Oke, terus kita masuk bagaimana spare part dan materialnya kita kelola. Nah, kita harus paham part atau material yang akan kita rekomendasikan, akan kita pakai. Misalnya list part periodical service ya, kita besarin dikit. Ya. List part fast movingnya, oil dan coolant yang akan kita perlukan, material-material pendukung untuk mendukung operasional di maintenance misalnya, ada plat dan yang lain-lainnya. Overhaul dan general overhaulnya, list komponennya kita pahamin mana saja yang akan dilakukan overhaul. Apakah overhaul dilakukan distributor atau supplier pihak ketiga atau mungkin dilakukan sendiri. Dan yang tak kalah penting adalah supply chain management ya. Bagaimana purchasing strateginya yang akan kita lakukan, logistik warehousing system yang akan kita jalankan seperti apa, apakah dari distributor atau in-house warehouse, artinya kita kelola sendiri, supply strateginya seperti apa. Nah, kalau semua itu sudah ada di bayangan kita, udah ada kita konsepkan, kita akan mudah untuk melakukan dan mengelola dalam pengelolaan maintenance itu sendiri. Ujung dari itu adalah kita perlu report ya, equipment maintenance reportnya seperti apa, report KPI-nya seperti apa. Kita perlu nanti akan ada maintenance repair untuk historicalnya, artinya data-data history unit, data-data historical cost, data-data histori pemakaian part kita bisa tercapture. Maka untuk itu perlulah adanya IT support yang bisa mendukung maintenance system kita. Nah, dalam hal ini kami menyediakan high system yang mungkin Bapak Ibu sekalian juga membutuhkan atau ingin tahu bagaimana support ya sistem di dalam maintenance bisa menghubungi saya. Kira-kira itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sedikit gambaran bagaimana proses maintenance strategi dalam pengelolaan perawatan dan perbaikan peralatan ya. Terima kasih. Cukup sekian, sampai ketemu di penjelasan berikutnya.